Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer pada channel Arya Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu uji statistika, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas itu digunakan untuk menguji kuesioner pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Nanti diuji apakah kuesioner itu sudah valid, setiap pertanyaannya ya sudah valid atau sudah tepat sesuai dengan indikator yang digunakan di dalam pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan tersebut bisa digunakan dalam penelitian. Nah, di dalam uji statistik biasanya orang-orang itu menggunakan SPSS atau Aquaret. Nah, tapi kita akan mencobanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Biasanya jika menggunakan Microsoft Excel itu akan lebih mudah digunakan. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara untuk menguji validitas suatu kuesioner. Nah, yang pertama, peneliti itu harus menyebarkan kuesioner itu terhadap respondennya atau di luar populasi, bisa saja di luar populasi untuk menguji kuesioner tersebut. Nah, nanti akan didapatkan ini ya, beberapa dari skala Likert 1 sampai 5 itu akan didapatkan ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ada 30 responden ya, 30 responden dengan ada 15 pertanyaan ya. Ini pertanyaan 1, 2, 3 sampai 15. Nah, yang pertama kita lihat ini kuesioner 1 hasilnya seperti ini ya, kuesioner 2 dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah mentotal setiap responden ya. Total jawaban setiap responden dengan menggunakan fungsi sum seperti biasa. Kita totalkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan total dari setiap responden. Setelah mentotalnya, langkah selanjutnya yaitu kita langsung melihat tingkat validitas dari setiap pernyataan tersebut. Nah, ini ya, berapa tingkat validitasnya. Nah, validitas itu adalah korelasi ya antara pernyataan yang didapatkan dengan totalnya. Nah, sehingga menggunakan fungsi korelasi, kalian bisa gunakan sama dengan korel kolom buka. Nah, ini ada dua yang harus dimasukkan, yaitu array 1 atau range yang pertama dan array 2 atau range yang kedua. Nah, lalu array yang pertama adalah range dari jawaban pertanyaan yang pertama, semisal dari jawaban pertanyaannya. Nah, ini ya, dari 30 responden. Nah, lalu array yang kedua, titik koma atau titik, itu dari total jawaban. Ini dari total jawaban. Nah, jadi itu rumusnya. Yang pertama adalah kita ingin menguji pertanyaan yang berapa, range-nya, lalu dari totalnya. Dikarenakan nanti kita akan drag ke samping agar tidak menuliskan rumus terus-menerus, maka kolom array yang kedua ini akan harus tetap di key ya, harus tetap di kolom key. Maka harus kita absolutkan atau F4 ya, seperti ini. Nah, ini korel B2, yang ini kolom B, yang selanjutnya adalah kolom key. Nah, kita enter. Nah, ini masih 0, artinya ada desimal yang tertutup, kita bisa menambahkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita drag saja ke samping. Oke. Nah, inilah hasilnya, hasil dari validitas setiap instrumen. Ini untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat di pertanyaan yang keempat, array yang pertama adalah dari kolom E,
lalu area yang kedua tetap di totalnya karena sudah kita absolutkan. Oke, setelah kita sudah mengetahui tingkat validitas dari setiap instrumen pertanyaan, selanjutnya kita lihat apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak, yaitu dengan membandingkan terhadap tabel R. Kita mencari dulu tingkat validitasnya apakah valid atau tidak dengan membandingkan di tabel R. Kita cari dulu tabel R-nya berapa ya. Ini di sini ada 30 responden. Nah, saya sudah mempersiapkan untuk tabel R-nya seperti ini. Nah, ini untuk tabel R TF 1-50. Nah, TF itu diperoleh dari jumlah responden dikurangi 2. Tadi kita ada 30 responden, jadi masuk ke 28 di sini. Nah, lalu dilihat tingkat signifikannya apakah uji satu arah atau uji dua arah. Nah, semisal kita gunakan uji satu arah dengan biasanya tingkat signifikan 0,05, maka kita menemukan nilai signifikannya yaitu 0,306 ya. Ini batas nilai signifikan 0,306. Nah, syarat validitas yaitu valid. Instrumen pertanyaan dinyatakan valid jika tingkat validitasnya itu melebihi 0,306. Nah, ini untuk yang pertama tidak valid ya, jelas karena di bawah 306. Lalu yang kedua itu valid karena di atas 0631. Nah, agar lebih mempermudah kita menggunakan fungsi if. Sama dengan if ya, logical testnya yaitu jika B32 yang sebesar ini, B32 lebih besar dari 036, kita absolutkan agar tidak pindah. Jika benar, kita anggap di sini F. F artinya valid, dan jika tidak lebih dari 306 maka tidak valid atau TF. Nah, ini hasilnya. Yang pertama TF tidak valid. Lalu yang kedua valid, dan seterusnya sampai instrumen pertanyaan ke 15. Nah, ini ternyata ada yang tidak valid lagi, yaitu pertanyaan yang ke-4. Nah, jika menggunakan Microsoft Excel ini akan lebih mudah. Kita bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan mana yang tidak valid, bisa menggunakan fungsi if tadi. Tapi jika menggunakan SPSS, kita harus melihat satu-satu mana yang tidak valid dan mana yang valid secara manual. Nah, di sini kita juga bisa sedikit merubah ya. Semisal ini agak biar valid, nah ini semisal ditambah, semisal kita ubah angka yang ada di sini, maka di sininya validitasnya akan ikut berubah secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, itulah cara untuk uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.